Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang PPh pasal 22 ya. Dimana di sini ada pengertian PPh pasal 22 yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ya, menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, di mana PPh pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang ya. Di sini kita bisa lihat sendiri di slide-nya sudah tertera ya, bahwa PPh 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan, sehingga baik penjual maupun pembelinya dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut. Karena itulah PPh pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian. Nah, itu perlu kita perhatikan ya. Kemudian di sini ada beberapa macam pemungut PPh pasal 22 ya. Di sini bendahara dan badan-badan yang memungut PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari pembelian adalah, ini kita bisa baca sendiri ya, ada DJBC, ada KPA, ada UP, ada KPA lagi, ada BUMN ya, industri dan eksportir, industri atau badan usaha. Ini adalah beberapa macam pemungut PPh pasal 22. Nah, di sini sama ya seperti yang tadi, ini adalah wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang wajib memungut PPh pasal 22 saat penjualan ya. Di sini ada badan usaha, agen tunggal, pemegang merek, badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri, pedagang yang mengumpulkan berupa badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan dan sebagainya, serta di sini adalah wajib pajak badan yang menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir ya. Di sini bisa disesuaikan dengan Menteri Keuangan Nomor 90 PMK 03 tahun 2015. Nah, di sini ada objeknya, bisa nanti kita download ya. Nah, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 PMK 03 2016. Dan di sini ada tarif PPh pasal 22, di mana apabila kita mengimpor dan menggunakan API ya, angka pengenal importir, maka hanya dikenakan tarif 2,5% dikali nilai impor. Tetapi apabila kita tidak memiliki angka pengenal importir, maka akan dikenakan tarif sebesar 7,5% dikali nilai impor ya. Jadi apabila kita ingin mengimpor, sebaiknya kita sudah menggunakan atau sudah memiliki API ya, atau angka pengenal importir. Nah, kemudian di sini ada juga atas pembelian barang ya. Nah, di sini ada atas penjualan hasil produksi, bisa dilihat sendiri ya. Di sini ada kertas, semen, baja otomotif ya. Jadi bisa kita ketahui tarif berapa tarif yang dikenakan atas pajak penghasilan PPh pasal 22. Nah, di sini ada atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor ya. Kemudian ada atas impor kedelai, gandum dan tepung terigu oleh importir ya. Nah, di sini ada atas penjualan. Nah, ini adalah beberapa contoh ya. Ini atas penjualan. Dan di sini ada pengecualian pemungut PPh pasal 22, di mana impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terhutang PPh. Pengecualian tersebut harus dinyatakan dengan surat keterangan bebas PPh pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Oke ya. Di sini ada beberapa macamnya, ada pembayaran untuk pembelian bahan bakar, pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan untuk penyerahan barang yang dibebankan pada belanja negara atau daerah yang meliputi jumlah kurang dari 2 juta ya. Di sini juga ada pengecualian pemungutan PPh pasal 2, yaitu dikenakan apabila adanya pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, benda-benda, itu adalah pengecualian pemungutan PPh pasal 22. Nah, di sini pembayaran PPh pasal 22 itu cicilan PPh pada tahun berjalan ya. Maksudnya pada akhir tahun cicilan ini akan diperhitungkan menjadi kredit pajak PPh badan atau PPh orang pribadi.
di mana PPh pasal 22 yang berbentuk SSE, artinya pajak penghasilan PPh 22 tersebut dibayar langsung ke bank. Persepsi oleh wajib pajak yang bersangkutan pada saat transaksi. Transaksi yang wajib dibayar langsung adalah transaksi yang berkaitan dengan impor dan bendahara. Nah, oke, di sini ada beberapa kewajiban pemungut, bukti pungut ya, nanti bisa kalian pelajari, kalian simak. Kemudian di sini ada mengenai e-filing atau pelaporan PPh pasal 22, di mana PPh pasal 22 dilaporkan itu paling lambat tanggal 20 setiap bulannya. Caranya mudah dan cepat serta tak perlu antri di KPP lagi. Cukup impor file CSP SPT masa PPh pasal 22 dari software iSPT ke online pajak, lalu lapor dan dapatkan bukti lapornya dalam satu klik saja ya. Ini adalah cara dalam melaporkan PPh pasal 22. Nah, jadi kesimpulannya di sini bahwa PPh pasal 22 adalah pajak yang dikenakan pada bendahara atau badan-badan tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. Sekarang dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 PMK 03 Tahun 2015, pemerintah melebarkan badan-badan yang berhak memungut PPh pasal 22, yaitu menjadi wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Dan di sini PPh pasal 22 juga dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan. Karena itu, PPh pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian. Dan tarif PPh pasal 22 juga bervariasi tergantung dari objek pajaknya, yaitu berkisar antara 0,25% sampai 1,5%. Baik ya, demikian penjelasan mengenai PPh pasal 22. Terima kasih banyak. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa tanyakan langsung melalui japri ataupun komen. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.